Assalamualaikum semuanya, selamat berpuasa. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dengan stambuk A1P1190057. Saya mahasiswa dari Universitas Al-Walia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang tenaga endogen dan eksogen serta beberapa contohnya. Pada kesempatan video kali ini berkaitan dengan mata kuliah Geologi Umum. Berikut ulasan tentang materi. Tenaga endogen adalah satu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini mampu menggerakkan kerak bumi, baik kerak maupun kerak samudra. Tenaga endogen mempunyai sifat membangun karena mampu membentuk satu lipatan dan pahatan pada kerak bumi, yang sehingga muncul pegunungan dan perbukitan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi. Hasil yang terbentuk dari tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Yang pertama, pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan pelapukan yang terjadi karena zat yang memiliki unsur kimia. Pelapukan jenis ini menyebabkan terjadinya pelapukan susunan kimia pada batuan beku. Oke, yang kedua, pelapukan fisika merupakan hancurnya satuan batu yang disebabkan oleh aktivitas fisika. Pelapukan jenis ini tidak menyebabkan komposisi dan sifat standar pada batuan menjadi berubah. Yang ketiga, pelapukan biologi adalah hancurnya batuan yang disebabkan oleh kegiatan atau organisme. Dalam pelapukan ini terjadi proses penghancuran batuan yang disebabkan oleh berkembangnya satu makhluk hidup pada batuan tersebut. Contohnya pada pelapukan biologi. Yang keempat, ablasi. Ablasi atau erosi sungai adalah peristiwa erosi yang disebabkan oleh aliran air yang membuat batuan menjadi terkikis akibat jalur yang dilewatinya. Biasanya abrasi terjadi di sekitaran aliran sungai. Yang kelima, defilisasi. Defilisasi merupakan pengikisan pada bagian permukaan bumi yang disebabkan oleh angin yang bertiup. Contohnya di sini adalah ada angin laut yang berhembus dari laut ke daratan, yang dapat mengikis batuan dan pasir yang ada di sekitar pantai, dan pengikisan yang didalami oleh batu jamur di daerah gurun pasir. Yang keenam, korosi. Korosi adalah proses erosi yang disebabkan oleh angin yang bertiup dan membawa butiran pasir atau menimbulkan butiran pasir. Korosi ini berbeda dengan defilisasi. Jika defilisasi merupakan pengikisan yang sebenarnya karena angin, maka korosi adalah pengikisan yang terjadi karena pasir yang dibawa oleh angin. Yang ketujuh, abrasi adalah pengikisan pada bagian tepi pantai yang disebabkan oleh pergerakan gelombang yang berasal dari air laut. Hasil abrasi ini dapat ditemukan di sekitar pantai. Contohnya hasil abrasi pantai adalah terbentuknya gua-gua kecil di sekitaran pantai dan juga terdapat karang di pantai berlubang-lubang akibat dari pasang surut gelombang air laut. Yang kedelapan, akselerasi adalah peristiwa erosi yang terjadi akibat es yang mengalami pencairan atau yang sering disebut sebagai gilster. Oke, yang kesembilan, sedimentasi akuatis adalah proses sedimentasi atau material yang terbawa oleh aliran air dari tempat terlalui aliran tersebut. Adapun hasil dari sedimentasi ini adalah delta dan batuan sungai. Yang 11, sedimentasi marine adalah proses sedimentasi material padat yang terbawa karena adanya air laut yang bergelombang. Adapun hasil dari sedimentasi ini adalah diantaranya yaitu kumpulan karang yang berada di pantai. Oke, yang terakhir, Mars wasting adalah terangkutnya massa batuan yang dibawa ke bawah menuruni tebing
yang terjadi akibat gaya gravitasi. Tingkat kemiringan massa Marsting didasarkan pada gaya gravitasi yang bergerak pada lereng dan telah melebihi batasnya dalam melawan beban.